Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jarwo dan Pak Kustowo ya. Pagi Pak. Nah, hari ini bulan ini yang perlu dilakukan training refreshment ini Pak Jarwo ya. Kebetulan ada Pak Kustowo juga, nggak apa-apa lah ikut training refreshment Pak Gus ya. Agar tujuan tersebut itu demi keselamatan driver Pak. Ini mengingatkan kembali itu yang namanya super driver skill. Ini sudah diarahkan dari DMS. DMS itu apa? Driver Management System, itu yang ada di Bilog. Lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Full Diesel. Unit kita itu sudah bahan bakar solar, rata-rata sudah CDD dan CDE itu ada cuma satu, itu jadi apa ya, unit cadangan ya. Terus di full diesel itu harus merupakan solar. Itu pemilihan SPBU-nya sekarang apa? SPBU PT Setra Prabang Perkasa ya. Jangan sampai keliru Pak, karena kalau keliru itu akan ada penyesuaian, yang mana penyesuaian tersebut diperlakukan surat punishment. Terus lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan itu apa? Balok. Biasakan sebelum berangkat, metode pengecekan kendaraan tersebut itu mulai dari bodi dan ban. Dilihat bodi tersebut itu apakah ada kerusakan atau tidak. Terus apakah ada komponen yang nantinya saya yang driver kemudikan itu ada yang jatuh apa tidak Pak? Soalnya kalau misal kayak apa bumper sudah retak, takutnya kalau dilakukan pengecekan kendaraan jatuh dan menimpa yang di belakang terjadi beban driver. Jadi pengecekan balok itu tujuannya seperti itu Pak, agar ya, keselamatan ya. Terus dari air radiator, listrik, oli, dan kelengkapan kertas. Jadi kelengkapan juga termasuk sebelum berangkat dicek gemboknya Pak, kunci gembok tersebut itu sesuai apa tidak Pak? Ya, jangan sampai sudah sampai di toko teriak Pak gemboknya keliru, tapi tidak melakukan pengecekan kendaraan Pak sebelum berangkat. Jadi tujuannya seperti itu agar terhindar dari apa yang namanya kekeliruan sebelum berangkat ya Pak. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Defensive driving itu saya peduli keselamatan. Karena apa Pak? Pedomannya sampean, karena ada keluarga yang menunggu di rumah ya, menunggu di rumah gitu. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Ini biasa saya tanyakan di waktu saya melakukan sidak driver di toko, itu harus hafal Pak. Defensive driving itu apa? Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah, dengan tujuan tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi tujuannya itu semuanya itu jangan sampai kecelakaan, tidak kan? Semuanya tidak berarti jangan sampai kecelakaan. Jadilah gunakanlah metode safety saat berkendara ya Pak Jarwo ya. Nah, itu sudah tahu semua. Metode safety itu kunci utama kita saat jalan. Jadi gunakanlah metode safety saat berkendara. Terus lanjut di gambar yang ke 6, contoh dari potensi kecelakaan. Ada tanjakan maupun turunan. Nah, ini metode safety-nya itu apa? Yaitu pengecekan kendaraan, pengecekan rem sebelum berangkat. Ini agar kita mengetahui nantinya ini kalau kita melakukan pengecekan rem fatal kalau kita ketemu tanjakan maupun turunan ya Pak. Terus dari contoh yang kedua, ada ibu lighting kanan dia belok kiri, lighting kanan dia belok lighting kiri dia belok ke kanan. Itu metode safety-nya apa? Selalu jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar. Nah, kita boleh melakukan pendahului unit tersebut atau mengklakson ya, tujuannya agar terhindar dari kekeliruan pengendara yang lupa. Terus dari gambar yang ketiga, ada pertigaan. Misalnya Pak Jarwo atau Pak Kustowo bukan dari jalur yang utama. Metode safety-nya itu apa? Dahulukan jalur utama dahulu, melintas baru Pak Jarwo atau Pak Kustowo mengikuti dari belakangnya ya Pak. Iya. Ya, misal kayak sama-sama di jalur utama, namun Pak Jarwo mau memotong jalan, ya otomatis Pak Jarwo bukan dari jalur utama. Jadi dahulukan jalur utama dahulu itu lewat, baru Pak Jarwo membelok.
Terus ada keempat, truk bermuatan lebih. Truk bermuatan lebih tersebut metode safety-nya apa? Jaga jarak aman. Agar terhindar dari barang yang mudah jatuh dari unit yang bermuatan lebih tersebut, Pak. Kita boleh mendahului, namun kontrol diri kita, emosi kita. Apakah yang ada di depan itu jauh apa, dan unit yang kita bawa itu mampu gak mendahului? Ya, jadi metode safety-nya terlalu. Terus ada yang gambar yang kelima, bapak-bapak tiba-tiba dia langsung mendahului dan langsung nikung. Metode safety-nya apa? Selalulah awasi kondisi sekitar. Beberapa detik sekali cek kaca spion, Pak, 5 atau 4 detik sekali ya, agar kita mengetahui yang ada di belakang kita itu kita tidak kaget ya, kita tidak terkejut ya, Pak. Terus dari nomor 7, 5 langkah dasar defensif driving bisa pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, dan hindari distraksi dan tangan mengemuka. Itu saya sering ingatkan agar selalu kita mengingat apa itu yang namanya defensif driving. Terus lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan. Ada truk kecil, sedang, dan besar. Itu dinamika, itu yang namanya dinamika itu apa, Pak? Haluan, Pak. Haluan. Jadi mulai dari panjang kendaraan itu harus apa, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi instrumen kendaraan, wheelbase, dan jarak sumber roda. Itu semua harus paham, Pak Jarwo ya. Siapa?